Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama marilah kita senantiasa menjadikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dan selalu memberikan kita nikmat yang tiada henti-hentinya, sehingga kita bisa terus semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Marilah kita membuka lanjutan bacaan kitab Kifayatul Ahyar ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mendengar perkataan qala Allah qala Rasul dan dijelaskan oleh para ulama ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di bab terakhir terkait dengan adab dalam buang hajat. Ini paragraf terakhir ya. Dan selanjutnya masuk ke bab baru, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Far'un ini di permasalahan lain, far'un cabang lain. Setelah kita bahas adab, qala fit tanbih, berkata dalam kitab At-Tanbih, kitab At-Tanbih seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ini kitab karangan dari Imam Asy-Syairazi. Imam Syairazi, dan disyarah juga oleh Imam Nawawi, syarah Tanbih. Kemudian Imam Syairazi punya kitab juga namanya kitab Muhazzab, kemudian disyarah lagi oleh Imam Nawawi menjadi kitab syarah Muhazzab, Majmu' syarah Muhazzab. Beliau mengatakan wala yarfa'u thawbahu hatta yadnu minal ardi. Kita tidak boleh mengangkat pakaian, misalkan sarung, sampai pantat kita itu dekat dengan tanah. Maksudnya duduk, tidak langsung angkat pakaian kita, langsung di atas. Lagi berdiri masuk kamar mandi, langsung angkat ke atas. Tunggu dulu pas mau duduk itu baru diangkat. Dalam kamar mandi ini yang tertutup. Ini belum disebutkan tertutup apa enggak. Buka pakaian, buka sarung. Buka pakaian. Nanti ada penjelasan buka sarung ya. Jadi sebelum diangkat. Diangkat. Aduh. Tapi kayak ini di tempat yang terbuka. Kan gitu. zamannya. Jadi kalau diangkat duluan, nanti kan kelihatan. Padahal jadi harus sama ada dulu. malaikat, Ustaz. Yang ada kan setan di kamar mandi. Kenapa pakai pakaian? Iya, ada malaikat. Kemudian yakni anil auratihi li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu, yaitu mengangkat sampai kelihatan aurat. Karena Nabi SAW ketika mau buang air besar itu ya tidak mengangkatnya, pas duduknya saja, pas mau duduk itu baru angkat sarungnya itu, sarung atau sorban, sehingga tidak kelihatan auratnya. Rawahu Abu Daud wa huwa nadbun, dan ini dianjurkan, riwayat dari Imam Abu Daud, dan ini sangat dianjurkan. Biar kita sebenarnya kalau kita terlalu langsung angkat dilihat sama orang aurat kita, lutut. Jadi aurat laki-laki kan sampai lutut, jadi kalau keangkat kelihatan.
Qala Ibnu Rif'ah, berkata Imam Ibnu Rif'ah, ini adalah salah satu murid dari Imam An-Nawawi. Wa qawluhu nadban fihi nazarun li'anna as-sahih anna kasfal awrad fil khalwah bila hajatin haramun li'anna Allah Ta'ala ahaqqu an yastahya minhu. Ini perkataan dari Ibnu Rif'ah. Beliau mengatakan bahwa sunnah terkait dengan mengangkat itu harus ditinjau kembali. Fihi nazarun, ditinjau kembali. Li'anna as-sahih, karena yang sahih adalah kasfal aurat, itu membuka aurat fil khalwah, dalam keadaan sendirian, bila hajatin, tanpa hajat, haramun, haram. Jadi ini keras lagi. Di anna Allah Ta'ala ahaqqu an yustahya minhu, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lebih berhak, katanya, untuk kita malui, untuk membuka aurat tersebut. Jadi Allah bukan hanya ini, Ibu Riyah mengatakan kalau seandainya mengangkat, karena membuka aurat itu hukumnya haram. Jadi kalau seandainya walaupun di dalam ada Allah juga yang Maha melihat. Ini keterangan dari muridnya Imam An-Nawawi, namanya Imam Ibnu Rif'ah. Yang berhak kita malui itu adalah Allah yang Maha melihat. Itu kata Ibnu Rif'ah. Ya, walaupun dalam keadaan khalwah, sendirian, maka Allah lah yang paling harus kita kita malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita suka telanjang gitu. Makanya kita kalau mau telanjang juga, itu ada hadis juga yang mengatakan kalau kita mau buka celana, buka aurat, buka celana, itu harus membaca bismillah. Karena kalau tidak baca bismillah bisa dilihat oleh jin, dan bisa kalau seandainya baca bismillah, maka jin tidak bisa melihat kita dalam keadaan telanjang. Ini rahasianya. Jadi kalau kita baca doa juga, nanti ada doanya ini terakhir, nanti baca doa masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi, biar kita tidak bisa dilihat dan tidak diganggu oleh jin perempuan dan jin laki-laki. Sambil mana tadi? Wala hajatan qoblat danubi, dan tidak ada hajat sebelum buang air besar. Wama bahathahu Ibnu Rif'ah kharrajahu Nawawi fi syarhi tanbih ala dzalika. Dan ini juga ditakhrij oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Tanbih tadi. Takhrij di sini ada maksudnya difilter oleh Imam Nawawi. Ada nama kitab-kitab ditakhrij oleh imam ini, imam itu ada di filter-filter. Tidak ada yang dibahas, ada yang dibuang, ada yang tidak, ada yang dilewatkan gitu. Jadi disaring, saring-saringan gitu. Tidak dibahas. Lakinnahu qala fi syarhil muhazzab, tapi Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Muhazzab, inna hadza mustahabun bil ittifaq. Tapi ini adalah katanya yang mengangkat aurat itu, maksudnya mengangkat aurat ketika mau buang air besar itu atau buang air kecil, ketika pas duduknya itu mustahabun, itu disunnahkan bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Walaysa biwajibin, tapi tidak wajibnya, hanya sekedar anjuran, mustahab anjuran atau sunnah, tapi tidak wajib. Sarraha bihi Abu Hamid wa Ibnu Sabbaq wal Mutawalli wa ghairihim wallahu a'lam. Jadi
dieksplisitkan, dijelaskan juga oleh Abu Hamid. Abu Hamid ini Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Kemudian Ibnu Sabbagh, Imam Ibnu Sabbagh, Al-Mutawalli wa ghairihim dan lain sebagainya. Qala Al-Mawardi, berkata Imam Al-Mawardi, wa yustahabbu idza faragha an yusbila thawbahu qabla intisabihi qa'iman. Berkata Imam Nawawi, disunnahkan, dianjurkan kalau sudah selesai untuk membuang hajat tersebut, maka harus diulurin lagi kainnya tersebut ya, setelah kita cuci, mengulurkan bajunya tersebut sebelum berdiri tegak. Sebelum berdiri ya diturunin. Maksudnya jangan berdiri dulu baru ditutup. Itu kata Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi ini termasuk ulama besarnya, ulama tahqiqnya di mazhab Syafi'i. Beliau punya banyak kitab juga. Al-Ahkamu Sultaniyah, itu tentang perpolitikan, hukum-hukum perpolitikan, dan kitab-kitab yang lain. Kemudian qala Nawawi fi Syarh Muhadzab, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muhadzab, wa ma qalahu hasan idza lam yakhaffa tanzihi saubihi. Ini dalam rangka hukumnya baik, hasan saja. Kalau seandainya itu kita takut kain kita ini tidak kena najis, pakaian kita itu tidak najis, makanya hukumnya baik ya, agar kita tidak kena najis pakaiannya. Fa in khafa wa in khafa raf'ahu qadra hajatihi. Kalau seandainya takut untuk kena najis tersebut, maka cukup angkat sedikit saja dengan ukuran atas kebutuhan kita. Jadi biar enggak kena najis ya. Sedikit saja kita tutup biar enggak kena najis, angkatnya sedikit saja. Hanya sekedar saja biar kita tidak kena najis. Jadi kalau duduk, kalaupun mau berdiri, kalau kita duduk biar kita tidak kena najis pakaian kita, ya hanya sekedar saja ya. Jangan sampai berlebihan mengangkat pakaian. Wa min adabi qada'il hajat, dari salah satu adab dari melaksanakan membuang hajat, an la yabula fi mahabbir rih. Nah, ini jelas kali ini ya. Kalau mau buang sebagian adab juga, jangan pipis menghadap arah angin yang berlawanan. Misalkan arah angin menghadap kita, kita pipis hadap angin, otomatis nanti kita kena juga, nanti kena angin. Ini kan nampak bahwa yang dibahas ini adalah buang hajat di daerah terbuka. Iya. Jadi kalau buang air kecil, nanti biar nggak kena jangan menghadap. Kalau kamar mandi kita nggak ada dadang. Wa ya'tamida, dan bersandar ala rijlihil yusra. Kemudian wa yaqdimaha inda mahallil baul. Itu kita bersandar dengan kaki kiri dan mendahulukan inda mahallil baul, dan mendahulukan di tempat buang air kecil tersebut ya. Mahallil baul, tempat buang air kecil. Maksudnya gini, kayak duduknya ya, kalau buang air kecil itu ya. Angkat yang kanannya begini, ini sebagai sandaran kayak gini. Ini dalam rangka katanya. Ini dalam rangka biar mudah keluar semua buang air kecil itu. Kalau kita kan ngangkat semua. Kayak duduknya teman orang-orang lagi foto main bola itu. Lagi foto main bola, angkat kaki kanan satu, kaki kiri sebagai sandaran biar nggak jatuh. Kemudian
Wa an yuhayyi'a ahjarul istijmar qabla julusi, dan menyediakan, sudah menyiapkan batu istijmar untuk membersihkan itu sebelum duduk, sudah menyediakan batu. Sehingga kalau tidak perlu cari-cari batu lagi kalau sudah duduk. Jadi kita sudah bawa dari luar kamar, dari luar tempat buang hajat tersebut bawa batunya. Kalau seandainya istijmar itu ya membersihkan dengan batu. Ya, karena berarti Ini kalau untuk yang ada air. buang air besar sebelum duduk. Ya sebenarnya untuk bagian adab saja itu. Kalau seandainya di tempat itu ada batu sekitarnya nggak perlu bawa. Tapi kalau nggak ada kita harus bawa batu. Biar kalau sudah buang air besar kita tidak berdiri nyari lagi batu, akhirnya kececer sana sini kotorannya. Wa an la yastanji Sekarang tisu. bil ma fi mawdi'i qada'il hajat illa fil mid. Dan kita tidak beristinja dengan air di tempat qada'il hajat, membuang hajat tersebut, illa fil mid. Maksudnya di sini adalah kita tidak menggunakan air istinja itu untuk istinja di tempat wudhu. Fil mid ini ada juga yang bingung membahas tentang mid ini. Yang enggak mengalir. Ya, jadi yang enggak mengalir, kita tidak beristinja dengan air yang diam itu. Jadi kalau ada tempat mengalir bergerak ya. ya. Wa yaqula 'inda ad-dukhul, dan berkata, kita mengucapkan doa ketika masuk kamar mandi, tempat mahallil baul atau mahallil ghaid, tempat buang air besar maupun air kecil, dengan mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, sungguhnya saya memohon perlindungan dari Engkau, minal khubuthi wal khaba'ith, dari jin perempuan dan jin laki-laki. Jin perempuan dan jin laki-laki. Apakah benar juga saya belum menemukan dalilnya juga terkait dengan kalau kita ini bagi laki-laki ya, laki-laki yang belum menikah sering onani di kamar mandi. Kalau onani di kamar mandi kemudian spermanya keluar, maka sperma tersebut menjadi tuyul. Nanti kita cari ya, dalilnya ada nggak dalilnya? Saya belum menemukan dalilnya itu, tapi katanya orang itu seperti itu. Itu karena diganggu oleh jin perempuan untuk melakukan onani, akhirnya yang keluar nanti anaknya tuyul. Wa indal faraq, dan ketika sudah selesai kita mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan bagi saya al-adza itu segala macam penyakit, wa afan, dan menyehatkan saya. Wa ayyabudha 'anil nas, dan ketika buang air besar itu kita menjauh-jauh dari manusia biar enggak tersebar baunya. Kalau ada lagi orang lagi duduk, kita cari tempat-tempat yang jauh dari manusia. Ini pembahasan zaman dulu yang belum ada WC yang seperti sekarang. Jadi sekarang kalau seperti kamar mandi kita ini, walaupun kita duduk di depan toiletnya, karena ada penghisap bau ke atas, nggak bakal bau. Tapi juga kalau seandainya kenapa kita menjauh juga, takutnya orang yang sekitar tempat buang air besar itu lagi makan, kedengaran bunyi-bunyinya yang keluarnya itu tidak bisa bikin orang jadi nafsu makan. Wa ay yattakhidha mawdi'an layyanan lil baul, dan menjadikan ini mencari tempat-tempat buang air kecil tersebut di tempat-tempat yang tidak keras. Seperti ini kan keras juga, takutnya kecipratan. Tapi kalau seandainya intinya di sini adalah agar kita tidak kena najis, itu masalahnya. Kalau seandainya seperti di pasir, kan enak buang air kecil di pasir, langsung dia masuk tanpa kecipratan sana sini. Kalau di kamar mandi, di lantai-lantai ini
Kalau kita kencingnya berdiri, bisa kecipratan sana sini. Ini yang dia hanukan, yang layinan, yang layak, yang ini yang agak seperti pasir lah itu. Seperti pasir agar kita tidak kecipratan. Atau tanah yang tidak sampai kita buang air kecil itu mantul sana sini sehingga kena celana kita dan sebagainya. Kemudian wa ayyandaha farjahu wa sarawilahu ba'dal istinja, dan menciprat-cipratkan kemaluannya, mencipratkan dengan air kemaluannya, farjahu. Kemudian begitu juga celananya setelah kita melakukan istinja, daf'an lil waswas, dalam rangka menghindari rasa waswas. Ini masih ada sisanya apa enggak ini? Jadi untuk menghilangkan waswas itu kita cipratin, termasuk di celana. Kita habis pipis, tapi kita diciprat-cipratin dengan air celana kita untuk menghindari waswas itu kena enggak pipis tadi. Jadi harus dibalas. Begitu juga boleh. Ya, kalau ada was-was seperti itu kita cipratin. Termasuk di bagian fasleting kan kita keluarin sana berdiri. Ada bahasa apa ini, karena air apa kena pipis, dicipratin aja. Oh gitu ya. Bukan dielus, dicipratkan aja. Diciprat. Maksudnya bukan kemaluannya. Ya. Pakaian kita celana itu dicipratkan aja, berarti enggak usah ditekan. Untuk menghindari was-was itu kena pipis tadi. Dan kita nggak tahu ya. Iya, tapi kita ragu ya. Kita takut. Sementara posisi kita sapar gitu loh kan. Memang saya pernah juga. Sering enggak sih? Saya nggak cepat, masih saya ragu-ragu ambil air. Walau ghalaba ala zannihi zawalun najasah, walaupun dia dalam pikirannya itu sudah hilang najisnya, tapi karena dia ragu-ragu ciprat. Masih di ujung-ujung celana juga ada ini basah karena pipis apa karena ciprat untuk menghilangkan keraguan-raguan. Kemudian summa ini mencium syamma min yadihi rihan, mencium bau tangan kita, tangan kiri kalau buangan besar itu habisannya si bau apa enggak ya. Nah kalau masih bau ya dicuci. Ada juga itu kadang masih kita orang yang masih ada baunya, kerasa ya. Baru buangan besar kerasa oleh yang sebelah ya sebenarnya. Tapi yang bersangkutan enggak. Sering saya bau ini, bau enggak dibersihkan dengan baik, enggak disabun. Tapi dia mau keras, ada memang BAB itu yang keras sekali baunya, walaupun sudah disabun masih aja jadi nempel sekali. Ya faktor jenis makanan. Ini makanan. Di benar-benar sama pencernaan juga. Jadi harus dicium, ini bagian sunnah. Itu aja ya. Sudah selesai ini. Fahal yadullu ala baqa'in najasah fil mahalli kal yad. Qala Nabi al-asihu la, wallahu a'lam bissawab. Apakah itu menunjukkan sisa najis fil mahalli kal yad, di tempat kita mencium itu tangan itu? Apakah ini menunjukkan bahwa itu masih ada sisa najis di tangan kita? Jadi kita harus mencium-ciumnya dulu biar kita yakin masih ada najis apa enggak. Walaupun sudah dicuci masih ada bau, kita bersihin lagi. Kita bersabar dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah selanjutnya kita masuk di bab baru ya. Yaitu alladhi yanqudul wudu' khamsatu asya, yang membatalkan wudu ada 5 perkara. Soal kita bahas selanjutnya. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.